أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نقرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Shadaqallahul Azim. Ini kita singkat penjelasannya ya. Jadi Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Tsamud setelah kaum Ad ya. Nah, kaum Tsamud yang diutus kepadanya Nabi Soleh kemudian mengatakan atau memerintahkan atau mengharuskan kaumnya agar hanya menyembah Allah. Jadi dakwahnya Nabi Soleh kepada kaum Tsamud adalah agar mereka menyembah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang telah menghidupkan bumi. Artinya Allah yang telah menciptakan bumi atau menciptakan kalian yang dari bumi, kemudian menjadikan kalian jadi khalifah yang memakmurkan bumi. Maka memohon ampunanlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan yang sangat dekat rahmatnya dan memperkenalkan doa hambanya. Nah, ini tuh Allah tuh Qarib Mujib. Allah itu dekat. Artinya dekat apanya? Dekat rahmatnya. Dan dia memperkenalkan doa-doa hambanya. Kemudian jawaban daripada kaum Tsamud terhadap seruan Nabi Soleh atau dakwah Nabi Soleh adalah bahwa mereka mengatakan bahwa Nabi Soleh itu adalah merupakan seseorang yang menjadi harapan sebenarnya untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, tetapi kemudian mengapa Nabi Soleh justru melarang mereka melakukan ritual-ritual penyembahan terhadap
Tuhan-Tuhan yang sudah nenek moyang mereka jadikan sesembahan. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa kondisi mereka dalam keraguan dan kegelisahan atas seruan dari Nabi Soleh untuk hanya menyembah Allah. Maka kemudian Nabi Soleh menjawab, wahai kaumku, ayat yang ke-63, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberi oleh Allah aku rahmat kenabian, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakai Allah, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Jadi kalimatnya begini. Jadi Nabi Soleh itu mendapatkan penolakan. Jadi Soleh, kamu ini kan justru kami harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mengarahkan kami melakukan ibadah-ibadah ini, menyembah patung ini, menyembah berhala ini. Ya, kamu adalah orang yang kami harapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi kemudian kamu justru melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang sudah kami sembah semenjak nenek moyang kami dahulu yang kami warisi. Maka kami meragukan apa yang kamu omongkan. Maka kemudian Nabi Soleh menjawab, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kamu jika ada seseorang yang mendapatkan mukjizat, yang mendapatkan sebuah penjelasan, kemudian dia mendapatkan rahmat, maka bagaimana orang itu bisa mendurhakai Tuhan yang memberikan mukjizat atau memberikan rahmat kepadanya? Maka bagaimana apabila orang itu mendurhakai atas perintah Allah sebagai Tuhannya yang memberikan kepadanya perintah untuk menyampaikan, kemudian orang itu mendurhakai, maka aku takut aku akan mendapatkan azab itu ketika aku mendurhakai perintah Allah. Maka apa yang kamu lakukan ini sekarang justru akan menambah kerugian ya. Jadi kalau aku mengikutimu mendurhakai Tuhanku, maka yang rugi aku. Dikasih simpelnya begini, Nabi Soleh itu kan Allah berikan perintah untuk berdakwah kepada kaum Samud. Dakwahnya itu adalah agar hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Nah, kaumnya itu menolak, berpaling dari dakwah Nabi Soleh dengan alasan bahwa Nabi Soleh ini adalah seseorang yang justru diharapkan menjadi pemimpin mereka dalam melakukan penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka mereka meragukan, artinya mereka nggak percaya dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh kemudian berkata, aku ini benar-benar adalah Nabi dan Rasul dari Allah, yang aku ini diperintahkan untuk agar kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan itu. Kalau aku berpaling, tidak menyampaikan atau tidak mendakwahkan kalian tentang hal itu, maka aku akan mendapatkan azab dari Allah ketika aku durhaka. Maka apa yang kamu lakukan itu, yang seandainya aku mengikuti apa yang kalian inginkan, maka itu akan menambah kerugian bagiku, karena aku mengingkari azab dari Allah, mengingkari perintah Allah. Kemudian, wa ya qaumi hadhihi naqatallahi lakum. Wahai kaumku, ini deh, nih, ini ada unta, ya, ada unta betina yang merupakan unta Allah, yang merupakan ujian bagi kalian dari Allah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayat. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Kemudian fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkanlah dia makan di buminya Allah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti. Fayakhudhukum adzabun qarib, maka kalau kalian sakiti ini unta, maka kalian akan ditimpa oleh azab. Itu kalimat begitu. Jadi kan mereka minta bayi, minta bukti mukjizat. Maka kata Nabi Soleh, wahai kaumku, ini bukti daripada mukjizat Allah
ini ada unta Allah yang merupakan mukjizat dari Allah. Maka biarkan unta ini makan bebas dimanapun dia hendaki, jangan disakiti apalagi dibunuh. Nah, kalau kalian lakukan itu maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang dekat. Di sini azabun qarib, artinya akan segera ditimpa azab. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Fa'aqaruha, dia menyembelih daripada unta betina itu. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Maka kemudian Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, kalian sudah melanggar apa yang aku perintahkan. Kalian bahkan bukan hanya menyakiti unta ini, tapi kalian menyembelih unta ini. Maka kata Nabi Saleh, bersukariahlah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Jadi kalimatnya silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu maktub. Maka kata Nabi Saleh, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka kemudian setelah 3 hari kaum Samud bersukaria, berbahagia, pesta di rumahnya itu. Maka falamma ja'a amruna, datanglah ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dengan rahmat dari Allah dan dari khizy itu, bencana malapetaka hari ini. Artinya min khizyin yaumihid, dari bencana hari yang sudah dijanjikan. Ya, pada hari itu sungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Nah, kemudian ayat yang ke-67-nya sebagai apa sih azab yang ditimpakan kepada kaum Samud? Wa aqadal ladzina zalamu. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ka'allam yaghnaw fiha, ya, dikatakan ka'allam ya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ala inna Samuda kafaru rabbahum. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ala bu'dan li Samud. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Nah itu, jadi kaum Samud itu ditimpa sayhah, guntur tuh. Jadi ditimpa guntur tuh. Jadi dihancurkan dengan gunturan petir. Jadi ketika mereka mendurhakai Nabi Saleh dengan menyembelih unta betina tadi, maka Nabi Saleh, ya udah silakan nikmati, kalian bahagia, sukaria, pesta kalian di rumah selama 3 hari. Maka setelah 3 hari akan datang azab dari Allah. Maka kemudian 3 hari dilewati, datang azab Allah, sambar guntur, sambar petir, hancur. Seolah-olah ka'allam yaghnaw fiha, seolah-olah mereka belum pernah tinggal, artinya habis rata. Rumah mereka hancur. Yang rumah mewah-mewah itu hancur, seperti dibom lah kalau itu. Bom, buah. Kalau bomnya di Palestina kan masih ada sisa-sisa gedung. Kalau ini berantakan, benar, hancur lebur. Ka'allam yaghnaw fiha, seolah-olah belum pernah ada kehidupan di daerah itu. Itu kalimatnya. Kemudian baru masuk ayat 69. Ini sudah berimbah kisah lagi. Ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna, sungguh telah datang utusan-utusan kami Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan membawa berita gembira. Qalu salama, mereka kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salam, maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab keselamatan, waalaikumsalam. Fama labisa an ja'a bi ijlin hani. Maka kemudian Nabi Ibrahim dia menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi kalimatnya Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat. Didatangi 2 orang malaikat, datang ke rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim kan nggak kenal tuh. Maka kemudian Nabi Ibrahim memuliakan tamu itu. Tamu itu mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kemudian disilakan masuk. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih daging anak sapi. Menyembelih daging anak sapi yang dipanggang. Jadi diperlakukan khusus. Nah, kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi naqirahum wa awjasa minhum khifa. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menyentuh daripada jamuan itu, tidak menjamahnya,
Ibrahim mencurigai mereka dan mereka takut, dan Nabi Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, la takhaf, jangan takut, sesungguhnya aku diutus kepada kaum Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Ayat yang ke-70-nya. Jadi kemudian wa mar'atuhu qa'imatun, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Kemudian fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kemudian kata malaikat itu kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yaqub. Jadi simpulnya begini nih. Nabi Ibrahim ketika sudah tua, dia kan punya 2 istri itu. Istri pertama adalah Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam kasus kita rangkai, jadi ketika sudah tua, istrinya mandul, Nabi Ibrahim tua, kemudian Nabi Ibrahim akhirnya disuruh atau disarankan menikah dengan Siti Hajar, seorang wanita yang diberikan oleh seorang raja di Mesir. Ya, ada kisahnya tuh. Maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kemudian akhirnya memiliki putra yang bernama Ismail. Nah, Siti Sarah nggak suka karena Nabi Ibrahim terlalu sayang kepada Ismail sehingga perhatiannya berkurang. Maka kemudian Siti Sarah memerintahkan untuk mengusir atau mengasingkan Siti Hajar dan Ismail. Sehingga kemudian dalam kisah yang lain Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Baitullah, ke Mekah, ditinggalkan di situ atas petunjuk dan kehendak Allah. Kemudian Ibrahim kembali ke Palestina, menemui istrinya yang bernama Sarah tadi. Di tengah ketuaan hiduplah mereka berdua, sehingga kemudian tidak lama setelah peristiwa di mana Ismail ditaruh, karena perbedaan antara Ishak dengan Ismail itu antara 2 atau 4 tahun, 2 sampai 4 tahun perbedaan usianya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian datang malaikat. Yang ini, malaikat datang berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian malaikat mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kemudian silakan masuk, disuguhkanlah anak panggang daging anak sapi. Tetapi kemudian ternyata 2 malaikat itu nggak menyentuh sama sekali. Maka Nabi Ibrahim mulai curiga, ini udah disuguhin tapi kok nggak dimakan. Maka muncul rasa takut. Maka kemudian 2 malaikat itu berkata, jangan takut Ibrahim. Kami ini adalah malaikat yang diutus kepada Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Nabi Lut itu ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan ponakannya Nabi Ibrahim. Nanti ada kisahnya. Nabi Lut itu umatnya itu melakukan homoseksual. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka 2 malaikat ini akan diutus kepada Nabi Lut. Gitu. Tapi sebelum datang ke Nabi Lut, dia mampir ke Nabi Ibrahim. Apa? Menyampaikan berita gembira akan lahirnya Nabi Ishak. Bahwa istrinya yang bernama Sarah akan hamil. Nanti seorang nabi bernama Nabi Ishak. Nanti di nama Nabi Ishak dia akan melahirkan atau punya keturunan yang bernama Nabi Yaqub. Di sini jelas. Nanti kisah lengkapnya akan kita dapati dalam ayat-ayat yang lain. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahu.